Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kita sehat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya selaku moderator, nama saya Gita Ramadhani. Seperti yang telah kita ketahui telah diadakan acara webinar sore hari ini dengan judul Accounting is about Finance. Para hadirin yang saya hormati, sebagaimana tercantum pada pengumuman, untuk itu semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan profil dan jenjang karir pemateri webinar kali ini. Beliau bernama Fri Mesdistia Anka Priyono, SE atau Sarjana Ekonomi, MA atau Magister of Art. Beliau juga mendapat S1 Akuntansi di STIE Perbana Surabaya dan juga S2 Akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya. Karir beliau sekarang sebagai asisten manajer internal audit di PT Nafjaya Mandiri. Beliau juga dosen akuntansi di Politeknik NSC Surabaya sejak tahun 2012. Karir pernah sebagai konsultan manajemen di KAP, J. Tanzil dan rekan. Hobi beliau adalah traveling. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi penting yang disampaikan penyaji yang bisa kita dapatkan. Namun, secara umum penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi tersebut berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Dan berikut adalah tata tertib dalam webinar kali ini. Pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materi sekaligus diskusi selama 20 menit. Selama pemateri menyampaikan materi, tidak ada interupsi. Setelah pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Demikian peraturan yang kita pakai. Selanjutnya, segera kami persilakan pada pemateri yang terhormat Ibu Anke Priyono. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Gita. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar suara saya? Sudah mungkin ya? Sudah ya? Sudah ya Mas Gita ya? Oke, terima kasih. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 saya akan menyampaikan tentang accounting is not about finance. Nah, kenapa sih materi saya tentang accounting bukan tentang keuangan? Karena selama ini teman-teman yang baru lulus SMA nih, yang mau kuliah atau yang mau skripsi, mau tugas akhir, itu bingung. Kira-kira akuntansi itu nanti urusannya sama laporan keuangan enggak ya? Atau ada yang lain? Nah, ini akan saya jelaskan beberapa cabang ilmu dari akuntansi beserta beberapa profesi yang nanti setelah lulus itu bisa rekan-rekan raih atau ingin berkarir sendiri, berwirausaha sendiri karena masa pandemi COVID-19 ini banyak orang berlomba-lomba untuk berwirausaha, juga perlu sekali dengan ilmu akuntansi. Saya share dulu ya.
Oke, accounting is not about finance. Nah, kita jelaskan dulu akuntansi secara dasar ya, secara makro, secara luas. Banyak sekali pengertian akuntansi. Nah, kalau ini menurut AICPA, bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Ya, ini berarti agak berkaitan dengan keuangan, kan? Ada lagi menurut AAA, bahwa akuntansi merupakan proses pengidentifikasi pemberian informasi ekonomi yang memungkinkan untuk para penggunanya itu bisa menghasilkan sebuah keputusan dalam laporan keuangan atau bisa memberikan informasi dalam manajemen. Nah, itu kalau menurut AAA. Sedangkan banyak sekali cabangnya, ya kan? Banyak sekali cabangnya, dan secara tidak langsung itu ada kita gunakan di penelitian, di skripsi, di disertasi, di tesis, ataupun dalam pekerjaan kita. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar akan hal itu. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Nah, sebelum saya bahas cabang ilmu akuntansi, saya akan membahas dulu tentang namanya PSAK. Apa sih PSAK itu? Nah, anak akuntansi ini harus tahu. Pasti, apalagi lulusan akuntansi pasti, belum tentu tahu sih. Kalau yang berkecimpung di pekerjaan akuntansi pasti paham tentang PSAK ini. PSAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan. Ini adalah kalau secara garis besarnya ini adalah patokan kita dalam melakukan semua hal tentang pelaporan keuangan. Ya, nanti akan saya bahas lebih lanjut dalam ilmu-ilmunya. Kalau standar akuntansi keuangan sendiri ada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia. Ya kan? Di Indonesia sendiri ada 4, ya kan? Ada SAK, ini ada SAK IFRS, kemudian ada SAK Syariah, mungkin sudah sedikit sering dengar ya tentang akuntansi syariah, bank syariah, apapun syariah. Nah, ini juga ada SAK-nya. Ada SAK etap. Kalau SAK etap ini ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Kemudian ini juga ada SAK EMKM yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, ini saya bahas terlebih dahulu sebelum nanti saya akan membahas tentang cabang ilmu akuntansi. Nah, sebenarnya cabang ilmu akuntansi itu cukup banyak sekali ya, cuma karena waktunya sangat terbatas, saya hanya akan menjelaskan 10 saja. Itu pun tidak akan saya bahas, karena biasanya satu cabang aja itu akan dibahas dalam satu semester mata kuliah. Ya. Oke, cabang ilmu akuntansi yang pertama adalah ya, pastilah kita tidak mungkin tahu tentang cabang ini, adalah akuntansi keuangan. Ini favoritnya semua orang yang suka keuangan, ya kan, favorit. Jadi berkaitan dengan segala hal tentang laporan keuangan, tentang saham, tentang apa lagi ya, analisa laporan keuangan, banyak. Kemudian akuntansi pemeriksaan. Nah, akuntansi pemeriksaan ini kalau mahasiswa sudah semester mau akhir, biasanya akan menemukan namanya mata kuliah audit. Nah, atau lulus kuliah jadi audit, jadi auditor. Nah, ini akuntansi pemeriksaan. Jadi biasanya disebut dengan auditing, yang katanya orang-orang, wah ini kalau ada auditor, pasti nih cari-cari salah-salah kita nih. Padahal nggak seperti itu, ya kan tujuannya. Dan tetap akuntansi ini selalu bekerja dengan menerapkan kode etik. Ketiga ada akuntansi manajemen. Kegunaan ilmu ini lebih
arahnya lebih ke mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, kemudian menilai alternatif dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi itu ada ilmunya, akuntansi manajemen. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Karena akuntansi manajemen ini banyak. Kemudian akuntansi perbankan. Nah, kalau akuntansi perbankan udah jelas, ya kan? Semua hal terkait pencatatan, pengklasifikasian, penganalisan, semua hal yang berkaitan dengan hal yang ada di bank, perbankan, ya kan? Karena secara laporan keuangan memang pencatatan itu agak berbeda sedikit dengan akuntansi yang biasa. Kalau saya sih memang tidak, karena saya bukan ahli perbankan, jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh nanti ya. Kemudian akuntansi perpajakan. Nah, ini juga paling disukai dan favorit di Politeknik NSC Surabaya dong, karena kita sendiri sudah punya tax center, ya kan? Ini berhubungan dengan pelaporan wajib pajak yang terkait dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ada 5 lagi. Nah, 5 lagi ini adalah akuntansi sektor publik. Sektor publik ini biasanya di mata kuliah juga, jadi berkaitan dengan perusahaan yang non-profit oriented, ya kan? Jadi dia tidak tergantung, jadi pelaporannya berbeda karena dia tidak non-profit. Karena dia non-profit, maaf. Kemudian ada sistem informasi akuntansi. Nah, ini kesukaan saya, favorit saya, karena fokus pada perbaikan, perancangan, dan implementasi sistem akuntansi yang baik untuk mempermudah pelaporan dan mengantisipasi kecurangan. Ya kan? Kemudian yang ke-8 ada akuntansi sosial. Akuntansi sosial ini proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh kepentingan perusahaan. Karena jangan beranggap bahwa perusahaan itu memang kewajibannya adalah mencari laba, tapi dia juga ada kewajiban lain yang akan dibahas di akuntansi sosial. Akuntansi keperilakuan. Loh, Bu, akuntansi juga bahas keperilakuan? Ya, tentu dong. Karena mempelajari efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan itu juga sudah diatur. Sudah ada teorinya di akuntansi. Kemudian terakhir nih, yang masih booming juga, akuntansi syariah, ya kan? Akuntansi syariah itu proses akuntansi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatan. Oke, akan saya bahas satu persatu. Kalau akuntansi keuangan, nah akuntansi keuangan ini rata-rata peluang karirnya ada di perusahaan ya, ada di perusahaan, bisa bekerja sebagai accounting, manajer keuangan ataupun direktur keuangan. Pencatatannya, siklusnya ya sama. Karena apa? Mereka harus menghasilkan yang namanya laporan. Pertama adalah laporan posisi keuangan, atau yang bahasa lebih ininya adalah neraca ya, neraca. Kemudian ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi tujuan dari akuntansi keuangan adalah menghasilkan kelima laporan ini. Mungkin untuk perusahaan TBK, PT yang TBK itu untuk pelaporan keuangan bisa teman-teman lihat biasanya via web, ya kan? Dia akan share laporan keuangan, di situ akan jelas laporan posisi keuangannya, laporan laba ruginya. Ini adalah tugas dari accounting, ya kan? Bukan finance, karena kalau finance itu lebih ke proses fisik dari uang tersebut, ya kan? Seperti misalnya buka cek, kemudian pembayaran. Nah, accounting tidak melakukan hal itu. Accounting lebih ke arah pencatatan dan penganalisan. Jadi jangan salah persepsi di sini. Nah, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Sebenarnya banyak banget audit. Cuma di sini saya akan membahas 2 audit saja. Sebenarnya audit itu untuk apa sih? Untuk memperoleh dan menilai atau mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Tujuannya itu untuk apa? Bukan untuk mencari salah, bukan untuk mencari celah atau apa. Tapi sebenarnya untuk mencari tingkat kewajaran. Tingkat kewajaran laporan keuangan itu, atau misalnya Anda sebagai internal audit, tingkat kewajaran dari proses operasional itu. Ya kan? Kalau kita misalnya audit operasional nih ya, jadi kita hanya mencari tingkat kewajaran.
bukan tingkat kesalahan. Jika memang dari transaksi itu wajar, it's okay, nggak akan ada masalah. Jadi kita akan membahas tentang audit laporan keuangan dan audit internal. Biasanya audit laporan keuangan ini dilakukan oleh auditor ekstern yang bekerja di KAP, Kantor Akuntan Publik. Biasanya mereka perlu untuk mengupgrade ilmu nih ya. Biasanya rekan-rekan auditor itu mengikuti profesi, ujian profesi untuk lebih mengupgrade ilmu. Dan kalau audit internal ini biasanya di bawah naungan dari perusahaan. Dia adalah salah satu pegawai dari perusahaan untuk mengaudit keseluruhan dari perusahaan. Jadi di sini saya hanya mencatat, hanya memberikan contoh 2 aja, ya kan? Peluang kerjanya ya tadi auditor eksternal di KAP, auditor internal di perusahaan, atau auditor pemerintahan. Kalau auditor pemerintahan setahu saya itu adalah BPK, ya kan? BPK. Nah, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini satu ada di mata kuliah sih sebenarnya. Cuma sebenarnya untuk apa sih Bu, ya kan? Sebenarnya akuntansi manajemen ini menyenangkan ya. Mata kuliah ini tuh menyenangkan dan sub ilmunya juga banyak. Dia lebih fokus pada internal perusahaan, ya kan? Jadi dia tidak hanya fokus tentang laporan, tidak. Dia akan fokus pada internal perusahaan. Kemudian dia tidak hanya fokus pada keuangan karena dia akan fokus pada gimana nih proses penjualannya, gimana nih proses persediaannya dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya itu untuk apa sih? Untuk kita mempelajari akuntansi manajemen ini untuk memprediksi bisnis di masa depan. Nah, kita bisa merancang, oh kalau sekiranya nih modalnya sekian, ya kan? Jumlah pegawainya sekian dengan gaji sekian, kemudian target market kita adalah menengah ke atas. Oh ya, berarti mungkin kira-kira sekian tahun ke depan kita bisa kok mencapai omset sekian. Itu akuntansi manajemen. Kemudian identifikasi masalah, analisa dalam setiap masalah di perusahaan dengan manajemen strategis. Jadi bisa mengidentifikasi setiap masalah, itu juga salah satu sub dari akuntansi manajemen. Peluang karirnya apa? Sebagai konsultan manajemen bisa, sebagai manajer, direktur, ataupun owner. Owner dari perusahaan yang akan kita bangun tentunya. Akuntansi perbankan. Nah, akuntansi perbankan ini ada 4 ya untuk pedoman akuntansinya. Ada untuk bank umum konvensional, bank umum syariah dan unit usaha syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ada 4, dibagi menjadi 4 untuk pedoman akuntansi perbankannya. Akuntansi perpajakan. Nah, ini, ayo yang siapa yang belum lapor ini SPT atau belum dapat bukti potong untuk dilaporkan, nah bisa langsung ke Tax Center Politeknik NSC Surabaya untuk dibantu melaporkan ya. Pengertiannya adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, apa sih Bu bedanya sama akuntansi yang biasanya? Itu serupa tapi tak sama. Prosesnya sama, cara kerjanya sama, cara kerjanya serupa. Bedanya, jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, kalau akuntansi pajak menghasilkan laporan pajak. Itu aja bedanya. Tapi secara proses serupa atau ya sama lah ya. Kemudian kewajiban sebagai wajib pajak. Jadi sebagai wajib pajak yang taat pajak, yang sayang kepada negara Indonesia, kita harus bisa menyadari bahwa kita harus lapor, ya kan? Selain itu juga bisa memudahkan kita dalam mendokumentasikan laporan pajak setiap tahunnya, juga sebagai laporan keuangan resmi. Kalau misalnya nih, para investor atau kreditur pada tanya, ini sudah bayar nggak nih ya pajaknya? Sudah dong, ini kita sudah lapor. Kan? Kemudian analisa dan strategi. Analisa strategi ini juga dengan kita mempelajari akuntansi perpajakan, kita juga bisa menganalisa besaran pajak yang akan dibayar dan tax planning untuk perusahaan beberapa tahun ke depan. Nah, itu ada ilmunya. Peluang karirnya apa? Sebagai konsultan pajak bisa, atau tax division di suatu perusahaan juga bisa, atau owner. Owner lagi ya kan? Kemudian akuntansi sektor publik. Yang ke-6 nih ya. Ya ke-6 kayaknya. Akuntansi sektor publik ini lebih ke non-profit. Jadi
modal yang diperoleh itu dari pajak, retribusi, APBD, APBN, penjualan aset negara atau hibah. Jadi kalau perusahaan biasa, modalnya kan dari pemegang saham nih, dari shareholder nih. Nah, kalau akuntansi sektor publik ini berbeda. Pertanggung jawabnya kemana? Kepada masyarakat dong tentunya dan pada parlemen. Struktur organisasinya cuma agak kaku, birokratis, dan hierarki dengan karakteristik anggaran terbuka secara umum dan sistem akuntansinya cash basic. Jadi, kemudian saya lanjutkan dulu. Ruang lingkupnya nih lebih ke lembaga tinggi pemerintahan dan departemen di bawahnya, lembaga pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, LSM, pelayanan publik seperti rumah sakit dan sekolah. Jadi kalau akuntansi sektor publik ini lebih ke sektor publik ya. Jadi di mana modal itu tidak berasal dari pemegang saham, tetapi dari itu tadi, dari pajak, retribusi dan sebagainya, dan dikembalikan lagi untuk masyarakat. Ya kan, contoh mungkin kalau di Surabaya ini saya contohkan ada jembatan penyeberangan, ya kan, itu gratis kan, kita tidak dipungut biaya. Nah itu mungkin salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Pemkot Surabaya karena kita rajin untuk membayar pajak daerah. Itu mungkin ya, seperti itu. Kemudian ini adalah sistem informasi akuntansi. Nah, ini adalah penelitian saya. Penelitian saya di tahun 2013. Judulnya desain ulang sistem informasi persediaan untuk pemeriksaan hematologi rutin pada laboratorium X. Nah, jadi sistem informasi akuntansi itu sebenarnya apa sih? Sebuah sistem yang meliputi catatan, formulir, serta laporan dengan susunan tertentu sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya kan? Jadi saya waktu itu, saya pribadi, passion saya lebih senang ke sistem informasi akuntansi karena kita harus mendesain ulang. Jadi kita harus bikin flowchart, kemudian gimana suatu perusahaan ini yang awalnya tidak punya sistem informasi yang baik, itu saya desainkan suatu sistem informasi akuntansi. Bagian-bagian dari sistem informasi akuntansi ini apa aja sih, Bu? Ada people, harus ada orangnya ya, ada prosedur. Prosedur ini biasanya bisa melalui flowchart, ya kan? Flowchart yang baik. Jadi bagaimana prosedur yang baik untuk sistem yang baik. Kemudian ada data, ada software, dan ada infrastruktur. Infrastruktur ini lebih ke arah ada komputernya, kemudian kalau mau ada server juga harus punya istilahnya ruangan server sendiri, itu infrastruktur. Prinsip dasarnya adalah apa sih? Menggunakan sistem informasi akuntansi ini untuk keamanan, kerahasiaan, privasi, memproses integritas, dan ketersediaan. Saya contohkan di sini adalah software akuntansi di Politeknik NSC Surabaya, itu kita menggunakan Mayop dan Zahir Accounting. Dan saya sendiri memang yang mengajar. Jadi di situ rekan-rekan mahasiswa akan saya ajari bagaimana mulai memproses data sampai dengan menghasilkan laporan keuangan via software akuntansi tersebut. Apakah sama? Sama sebenarnya. Cuma biasanya software-software akuntansi ini hanya berbeda di tampilannya saja. Ya kan? Banyak sebenarnya software akuntansi yang dijual di luar sana juga banyak. Nah, ini adalah contoh dari penelitian saya desain ulang. Kalau desain ulang kita harus mendesain kembali. Dan ini berhubungan dengan akuntansi manajemen yang tadi saya bahas. Jadi dia ingin bisnisnya prosesnya panjang, berkelangsungan ya, berkelanjutan, nggak mau pilot lah istilahnya di tengah jalan. Jadi, tapi kok dia selalu mengalami rugi. Nah, akhirnya saya desainkan ulang. Begini loh, ternyata sistem informasi akuntansi Anda kurang baik karena adanya double job. Misalnya nih, bagian finance double sama bagian accounting. Itu kan tidak boleh. Nah, akhirnya saya desainkan. Kemudian ada akuntansi sosial. Akuntansi sosial ini juga akan saya contohkan penelitian saya di tahun 2019. Analysis of Sustainability Report Implementation based on the Global Reporting Initiative atau GRI. Jadi ini penelitian saya ini lebih ke arah CSR. Nah, sebelum ke CSR, saya bahas dulu. Akuntansi sosial ini apa sih? Akuntansi sosial ini lebih ke arah tanggung jawab sosial. Ada 3 poin yang perlu perusahaan pahami.
yaitu profit maximizing management. Perusahaan wajib memaksimalkan profit setinggi-tingginya tanpa adanya rugi. Itu kewajiban, ya, kewajiban ya. Kemudian trustship management. Perusahaan juga harus menanamkan kepercayaan kepada stakeholders. Stakeholder ini seperti kreditur, kemudian customer, kepada para pegawai sendiri, dan kepada shareholder, pemegang sahamnya terutama, yang nyuplai duit ya, yang kasih modal. Kemudian yang terakhir, yang kadang-kadang perusahaan lupa, tapi ini wajib, ya kan? Quality of life management. Bahwa setiap ada profit yang kalian hasilkan, akan ada sesuatu yang dikorbankan, ya kan? Misalnya ya ada pabrik, dia sudah mengelola suatu barang, tapi dia menghasilkan limbah. Ternyata limbah itu masuk ke sungai, masyarakat sekitar, dan membuat air yang mereka konsumsi akhirnya kotor, tidak bisa dikonsumsi. Atau ikan-ikan pada mati nih ya. Nah, itu kan tidak boleh. Makanya ada yang namanya corporate social responsibility, suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional. Jangan salah, CSR ini, tanggung jawab sosial ini juga sudah diatur di Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007. Jadi setiap perusahaan wajib menjalankan CSR ini. Saya contohkan misalnya kalau di penelitian saya ini di Semen Gresik sendiri itu waktu itu memberikan CSR-nya dalam bentuk penghijauan atas bahan baku yang sudah mereka ambil ya, mereka hijaukan kembali, kemudian juga pemberian beasiswa. Nah, seperti itu CSR. Tapi masih banyak sekali sih contoh dari untuk CSR ini. Dalam setiap perusahaan berbeda. Kemudian akuntansi perilaku. Nah, ini juga ada penelitian saya tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan komitmen manajemen. Ini terbit di tahun 2012. Jadi akuntansi perilaku ini lebih fokus pada efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data akuntansi serta pengambilan keputusan. Tapi bisa sebaliknya, apakah akuntansi juga bisa mempengaruhi perilaku manusia serta pengambilan keputusan bisnis? Jadi ada 5 aspek dalam akuntansi perilaku ini, yaitu teori organisasi dan keperilakuan manajemen, penganggaran dan perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian, dan pelaporan keuangan. Saya contohkan seperti ini ya. Saya contohkan dari penelitian saya pengaruh gaya kepemimpinan. Contoh, ada satu perusahaan, dia punya pemimpin A. Dia orangnya kaku, disiplin, ya kan? Nggak ada excuse untuk apapun kesalahan. Salah, potong gaji. Salah, nggak usah potong cuti. Nah, seperti itu. Kemudian ada pimpinan lain. Kemudian pimpinan lain, dia orangnya lebih sopan, kemudian oke, saya terima masukannya, dia bisa menerima masukan, lebih menerima kritikan demi kepentingan perusahaan. Nah, kira-kira dalam pengambilan keputusan dan kepuasan kerja karyawannya lebih puas yang mana? Pimpinan yang A atau pimpinan yang B? Nah, kan? Belum tentu pimpinan B ini juga ada yang belum tentu semua karyawan akan memilih pimpinan B, ya kan? Karena ada beberapa karyawan yang suka dengan cara pimpinan A. Orangnya saklek, disiplin. Akhirnya apa, Bu? Semuanya berjalan dengan baik, ya kan? Kalau pimpinan B kan agak sedikit ditolerir, Bu. Jadinya kan kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Nah, seperti itu. Jadi perilaku itu juga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, ya kan? Ini yang terbaru, akuntansi syariah. Akuntansi syariah ini diatur di standar akuntansi syariah atau SAS yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Dan pengembangan SAS ini dilakukan dengan mengikuti metode SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa MUI, ya kan? Ini saya kutip dari PSAK, ya kan? Saya ambil dari PSAK, ada 11 PSAK yang berkaitan dengan
akuntansi syariah. Ternyata akuntansi itu tidak hanya melulu akuntansi keuangan dan sebagainya ya, ternyata di akuntansi syariah juga banyak istilah-istilah akuntansi yang baru, seperti mungkin di PSAK 102 itu ada akuntansi murabahah, kemudian akuntansi salam, akuntansi istisna, akuntansi mudorobah, dan masih banyak lagi. Ya. Oke, sekian dari penjelasan saya, ada 10 ilmu akuntansi yang sekiranya mungkin bisa bermanfaat buat rekan-rekan. Karena kita harus merubah ya mindset kita. Aduh, akuntansi itu keuangan. Kalau saya melamar kerja di accounting harus bisa akuntansi harus bisa ini dong keuangan dan lain sebagainya. Enggak, karena sebenarnya tugas accounting, tugas akuntansi hanya tadi mencatat. Kalau akuntansi keuangan ya. Atau kalau Anda mau bikin penelitian, bikin skripsi, dan lain sebagainya, bisa tidak hanya melulu tentang keuangan. Masih banyak hal di akuntansi yang bisa kita pelajari. Oke, silakan Mas Gita, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya Ibu Anke. Dan pemateri telah menyampaikan materinya. Dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Para hadirin yang ingin bertanya silakan untuk raise hand atau tulis di kolom komentar. Sambil menunggu teman-teman bertanya, saya akan bertanya kepada Ibu Anke. Apa sih perbedaan antara audit internal dan audit eksternal, kalau saya boleh tahu? Oke, makasih Mas Gita. Kayaknya ini sudah pernah ditanyakan di kelas ya, Mas Gita ya. Karena Mas Gita ini mahasiswa saya, ya kan, mahasiswa saya. Jadi perbedaannya auditor eksternal dan internal itu gini, kalau eksternal kita itu di bawah naungan KAP biasanya, kantor akuntan publik, ya kan. Jadi kita bekerja di bawah KAP, kemudian perusahaan-perusahaan yang kita audit itu biasanya kita sebut klien, Mas Gita, kita sebut klien. Jadi tergantung berapa perusahaan yang bisa kita audit, ya kan. Berarti itu tergantung kita menggunakan jasa kita kepada klien kita, karena biasanya kalau audit eksternalnya lebih ke perusahaan jasa ya Mas ya. Jadi dan untuk KAP itu sendiri mau auditnya itu juga tergantung dari KAP yang KAP tersebut. Bisa audit keuangan, bisa audit mungkin kayak saya ya waktu di KAP dulu sebagai konsultan juga bisa. Kalau internal audit lebih ke pekerjaan saya yang sekarang. Jadi saya di bawah naungan perusahaan, saya mengaudit seluruh operasional. Jadi tidak hanya keuangan, keuangan tetap itu nomor 1. Kemudian operasional semua divisi itu juga kita audit dengan tetap 1 ya. Kalau dalam dunia audit itu kita mempunyai namanya kode etik. Pasti dalam kalau kita masuk di jurusan akuntansi kuliah, itu pasti ada yang namanya mata kuliah kode etik profesi. Nah, itu akan dijelaskan. Jadi auditor itu wajib memegang yang namanya kode etik. Apa aja kode etik ya? Salah satunya mungkin tanggung jawab, ya kan? Conflict of interest, nggak boleh, ya kan? Kemudian kerahasiaan. Jadi setiap klien ataupun hal yang kita temukan, baik wajar atau tidak, itu tidak boleh kita sebarluaskan. Gara-gara saya selebgram nih, tahu nggak sih klien saya yang ini loh ya, dia sudah mau pilot, itu nggak boleh. Itu berarti seorang auditor itu melanggar kode etiknya sendiri. Begitu. Jadi kalau Anda mau jadi seorang auditor, mau eksternal, mau internal, mau auditor apa aja, Anda harus belajar menjaga rahasia. Ya kan? Rahasia klien Anda. Nggak apa-apa kalau rahasia Anda sendiri mau dibuka-buka juga nggak apa-apa, tapi klien Anda harus Anda jaga dengan baik, mau informasinya, temuannya, atau apapun, hanya boleh kita share dengan tim kita. Gitu.
Bu, kalau saya boleh tanya lagi, Bu, ini mungkin bisa cerita sedikit, kan di sini Ibu kan juga kerja di industri sebagai audit akuntan juga. Ibu bisa share kegiatan paling menarik apa sih yang bisa diikuti sebagai auditor? Hal yang paling menarik sebenarnya, seperti hobi saya tadi Mas Gita, passion saya adalah traveling. Kalau kita mempunyai passion traveling, suka jalan ke sana ke sini dan mau belajar, itu menjadi seorang auditor itu cocok untuk Anda. Karena seorang auditor itu hanya duduk di kantor ya mungkin beberapa jam atau hanya beberapa hari. Sisanya kita harus ke klien keluar kota, ya kan? Dulu pertama kali jadi auditor, saya sukanya kota yang paling berkesan itu mana ya? Saya lupa. Banyak sekali kota yang saya datangi, ya kan? Saya punya rekan banyak, saya punya kenalan banyak. Walaupun klien, tapi di luar si pekerjaan bisa menjadi rekan, bisa menjadi teman. Begitu. Ya Bu, terima kasih jawabannya. Ini ada yang bertanya Bu, sebentar saya bacakan. Ya. Dari Rizky Darmawan, permisi mohon izin bertanya, apabila kita menjadi seorang audit internal pemerintahan, kita dapat menjadi badan atau instansi negara seperti contoh KPK dan sebagainya. Pertanyaannya? Tunggu saya lihatnya di chat. Mungkin bertanya apakah kita menjadi seorang audit internal pemerintahan kita dapat menjadi badan atau instansi negara seperti contoh KPK. Kalau di sini tadi yang saya jelaskan itu bukan KPK ya untuk Rizky, jadi lebih ke BPK, jadi ke Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kita tadi fokusnya kalau KPK mungkin lebih ke investigasi ya, ke audit investigasi itu juga ada. Cuma tadi tidak saya bahas. Sama aja sebenarnya. Tidak ada bedanya. Kita dapat menjadi badan. Karena gini, kalau audit pemerintahan itu tergantung pemerintah negara Republik Indonesia, Rizky. Jadi kita tidak bisa memilih mau penempatan mana, mau jadi apa, nggak bisa. Karena kan itu tadi seperti yang saya bahas di akuntansi sektor publik. Sifatnya itu kaku, birokrasi, dan ada hierarki. Itu makanya berbeda dengan perusahaan yang perusahaan yang biasa yang punya auditor internal atau menggunakan jasa auditor eksternal itu. Ya, terima kasih Bu. Sama. Ini ada lagi dari Paula. Saya mau bertanya ke Ibu Anke, untuk menjadi seorang auditor, untuk mengambil ujian profesinya, apakah harus lulusan S1? Ya, untuk mengambil ujian profesinya harus lulus S1 dulu. Memang semua. Jadi biasanya ada universitas tertentu ya, universitas tertentu yang dia S1-nya di situ, dia akan memberikan diskon kalau kamu mengikuti profesi. Saya aja belum loh, saya aja belum profesi nih, rencana. Mungkin yang profesi di sini ada beberapa dosen akuntansi juga yang sudah profesi, tapi memang syaratnya harus S1. Walaupun misalnya Anda sudah S2, ya tetap yang digunakan dasarnya adalah S1-nya. Begitu. Ya Bu, terima kasih atas jawabannya. Iya. Ini saya mohon bertanya Bu. Jadi bagaimana solusi saat kita menjadi mahasiswa jurusan akuntansi, akan tetapi kita masih bingung passion kita untuk memilih jurusan akuntansi yang benar? Gimana? Passion itu nanti akan muncul saat kalian di semester 1 ya ketemu dosen. Jujur aja nih Mas Gita, kan dari sekian banyak dosen pasti bermacam-macam ya. Bermacam-macam warnanya ya, bermacam-macam dosen yang akan Mas Gita temui ya kan. Passionnya itu nanti akan berjalan dengan sendirinya ya kan di semester akhir. Apakah nanti kira-kira kayak di Politeknik SC nih ya, nanti kan di semester akhir semester 4, semester 5 itu ada ketemu saya di komputerisasi akuntansi, jadi belajar tentang SIA, kemudian bisa ketemu rekan saya
untuk belajar akuntansi perpajakan. Nah, nanti kan passionnya kan kelihatan, ya kan? Apalagi yang seperti tadi saya bilang, apalagi di sini kan juga ada tax center, ya kan? Tax center yang bisa membantu rekan-rekan untuk bisa praktek langsung. Jadi kalau di sini memang lebih banyak lebih ke prakteknya ya, karena kita ada lab-nya. Seperti itu. Mau passionnya yang mana? Ya, terima kasih Bu Anko. Ya, jika ingin bertanya silakan chat di kolom komentar atau bisa resen langsung. Ini ada yang bertanya tentang, karena menjadi lulusan akuntansi itu bagi saya itu tidak ada ruginya, karena saya sendiri mahasiswa bimbingan saya dulu ada 2 itu juga akhirnya ikut saya kerja. Kemudian ada beberapa mahasiswa juga bisa saya promosikan ke beberapa perusahaan untuk magang, ya kan? Inti dari semuanya ini adalah selain Anda harus memahami apa itu ilmu akuntansi, ya kan? Anda juga harus mempunyai itu tadi, kembali lagi ke dosennya ya, koneksi, kemudian saya pernah bahas juga di webinar waktu itu dengan siapa ya? Dengan badan webinarnya dengan juga di kampus ini. Jadi yang penting adalah attitude, ya kan? Attitude. Mau Anda sepintar apapun, mau Anda bisa menguasai akuntansi PSK, mau hafal apapun, attitude harus tetap nomor 1. Ya kan? Pertama kalau di kampus ya mungkin kepada dosen terlebih dahulu, nanti mungkin kalau sudah kerja kepada perusahaan, kepada atasan kita. Itu aja sih. Jadi nanti bisa menuju jalan kesuksesan. Tapi kalau jurusan akuntansi ini pasti dibutuhkan kok. Mau ada daftar PNS, pasti ada akuntansi. Mau lowongan apa aja, pasti ada akuntansi. Karena akuntansi ini dibutuhkan. Dan saya rasa kalau mau tergantikan dengan suatu program ya, software. Sedangkan software itu sendiri harus diinput oleh people, harus diinput oleh manusia itu sendiri. Jadi menurut saya akuntansi ini sementara ini belum bisa tergantikan sih menurut saya. Gitu. Ada lagi mungkin yang bertanya atau? Ya, ini untuk para hadirin. Jangan lupa untuk mengisi format kehadiran. Dan ini ada pertanyaan lagi, Bu. Oh ya. Kalau misalnya nih, saya ingin jadi auditor, apa yang pertama yang harus saya lakukan atau pelajari, Bu? Apa yang harus saya lakukan? Kalau Anda mau jadi auditor pertama kali, Anda ngelamarnya di KAP. Anda ngelamarnya di KAP, kemudian biasanya kalau saya dulu pertama kali di KAP menjadi auditor, saya harus menghafalkan namanya PSAK. Yang sekarang enak ya, PSAK bisa kita ambil di web, ya kan, soft copy-nya. Dulu saya harus beli bukunya, tebel banget. Kalau nggak percaya bisa lihat di toko-toko buku. Terus harus hafal dan memahami, ya kan. Kalau Anda nggak mau menjadi auditor ekstern, yang kerjanya traveling, ya kan, makanya kembali lagi ke passion, ya Mas kita ya. Kalau passionnya tidak suka traveling, jangan jadi auditor. Sudah, itu aja. Kalau passion Anda nih suka jalan-jalan, suka sesuatu yang baru, suka belajar, jadilah auditor. Tapi kalau tidak, jangan. Karena itu akan menjadi hal yang sangat membosankan bagi Anda dan capek. Kok harus belajar terus ya? Nah, kok harus keluar kota terus ya? Nah, kan ada nih orang yang passionnya suka di belakang komputer, nih ya, belakang layar, input data, itu ada yang memang seperti itu. Tapi kalau Anda mau jadi auditor internal, Anda cari lowongan. Ada beberapa perusahaan yang biasanya meng-hire pegawainya untuk jadi auditor internal. Tapi biasanya nih auditor internal nih lebih luas. Tidak harus jurusan akuntansi, tergantung perusahaan yang menaunginya. Misalnya dia perusahaan perusahaan makanan nih ya. Kadang-kadang dia juga butuh internal audit dengan lulusan kesehatan masyarakat, mungkin bisa. Jadi tidak harus akuntansi. Gitu. Ya, Ibu, terima kasih atas jawabannya.
Silakan teman-teman jika ingin ada yang bertanya lagi. Silakan ada yang bertanya tentang ilmu akuntansi? Atau mungkin yang ingin sedang melakukan penelitian tentang akuntansi manajemen bisa lihat di Google Scholar saya, Primedistia Anke. Jadi di situ ada penelitian saya itu tadi yang sudah saya share tentang akuntansi manajemen. Jadi mungkin sebagai salah satu review agar apakah saya harus penelitian A, penelitian B, ya kan?